Bicara soal laptop, pasti tidak lepas dengan sebuah brand yang sudah sangat familiar di telinga kita, Asus. Nah, kali ini Asus kembali mengeluarkan seri VivoBook-nya dengan tambahan performa yang cocok banget untuk dinikmati oleh semua kalangan. Laptop yang masih tetap fancy untuk dipakai kerja, tetapi juga powerful untuk bermain game-game kesayangan kita, yaitu Asus VivoBook K413 FQ. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan kembali mereview sebuah laptop dari Asus, yaitu Asus VivoBook K413 FQ. Beberapa waktu yang lalu, Pichel pernah mereview Asus VivoBook S433FL, dan kali ini Pichel kembali mereview sang adiknya, yaitu Asus VivoBook Ultra K413 FQ. Laptop yang juga multiguna ini tuh sudah mendapatkan beberapa peningkatan dari sang kakak, sehingga kemampuan multitaskingnya pun akan bisa lebih ditingkatkan lagi. Asus VivoBook Ultra K413 FQ yang Pichel review kali ini tuh memiliki spesifikasi sebagai berikut. Prosesor Intel Core i7-10510U, RAM 8GB DDR4, storage NVMe 512GB, grafik Nvidia GeForce MX 350 2GB GDDR5, dan juga Intel UHD grafik, dan kemudian ada layar 14 inci dengan resolusi Full HD dan juga refresh rate sebesar 60Hz. Desain laptop ini tuh sama persis dengan kakaknya yaitu S433FL. Desainnya simple, ngotak banget dengan sudut bodi yang cukup tegas, tapi memiliki sudut yang sedikit melengkung pada bidang frame-nya. Display cover dan juga palm rest-nya ini terbuat dari bahan aluminium, sementara cover bagian bawahnya dan bezel bagian layarnya terbuat dari bagian plastik yang lumayan kokoh dan juga kuat. Seri K413 FQ ini tuh hadir dengan 3 varian warna, yaitu yang pertama Indie Black, Transparent Silver, dan juga Hearty Gold. Unit yang Pichel pegang kali ini adalah varian yang Transparent Silver. Nggak tahu transparan dari mana ya. Laptop ini memiliki warna silver atau perak yang seragam di seluruh bodi bagian luarnya. Kalau dari sisi pemilihan warnanya sih, Pichel bisa bilang ya kalau laptop ini jadi terlihat mewah. Karena warna silvernya tidak gonjreng gitu, tapi kalem dan tidak berkesan norak. Jadi bisa masuk ke selera hampir semua kalangan. Pada bagian display cover terdapat tulisan Asus VivoBook yang menggunakan glossy finish, sehingga menambah kesan mewah pada laptop ini. Di sisi dalam terdapat 2 warna, yaitu yang warna hitam di sisi layar dengan tulisan Asus VivoBook berada putih di bagian bawah layar, dan juga bagian silver pada keyboard dan juga palm rest-nya. Ini tuh membuat sisi dalam laptop terlihat cukup kontras namun masih berkesan bersih. Dengan dimensi 32,5 dikali 21,5 cm dan juga ketebalan kurang dari 2 cm, membuat laptop ini cukup ramping. Bobotnya yang juga kurang dari 2 kg membuat laptop ini nyaman untuk dibawa dengan satu tangan sekalipun. Sekarang mari kita bahas I/O port pada laptop ini. Asus sudah menyematkan beragam port pada laptop setipis ini, antara lain di sisi kanan kita bisa menemukan 2 LED indikator untuk charging dan juga power status, 1 slot micro SD card reader, dan 2 port USB tipe A 2.0, dan kemudian pada sisi kiri ini disematkan 1 port power, 1 port full HDMI, 1 port USB tipe A 3.2 Gen 1, 1 port USB tipe C 3.2 Gen 1, dan juga 1 port combo audio jack 3,5 mm. Layar Asus K413 FQ ini tuh berukuran 14 inci dengan panel IPS anti-glare. Resolusi layarnya tuh sudah Full HD, yaitu 1920x1080 yang memiliki refresh rate sebesar 60Hz dan juga color coverage 45% NTSC. Layar pada laptop ini mempergunakan konsep Nano Edge display, yang artinya kita diharapkan mendapatkan pengalaman seperti mempergunakan layar yang lebar melalui layar 14 inci pada laptop ini. Karena konsep Nano Edge display ini pula, bezel layar laptop ini dibuat setipis mungkin, dengan hanya selebar 0,8 cm pada sisi kanan dan juga kirinya, 1,3 cm pada sisi atas, dan 2,5 cm pada sisi bawah. Screen to body ratio-nya pada laptop ini juga cukup besar, yaitu hingga 84%, serta viewing angle yang bisa dicapai layar dari laptop ini sampai 178 derajat. Untuk menopang layarnya, terdapat 2 buah engsel di sisi kanan dan juga kiri dari bagian layar, yang cukup kuat menopang layar laptop ini agar tetap berada di posisinya, dan kemiringan maksimal layar pada laptop ini hanya sekitar 137 derajat. Keyboard pada laptop ini tuh cukup ergonomis digunakan, dengan key travel yang hanya berjarak sekitar 1,4 mm
membuat keyboard ini nyaman dipakai untuk segala kegiatan yang berkaitan dengan ketik-mengetik. Keyboard ini juga memiliki backlight sehingga masih sangat nyaman digunakan di tempat yang kurang cahaya atau bahkan gelap sekalipun. Backlight keyboard di laptop ini tuh memiliki 3 tingkat kecerahan yang bisa teman-teman setting pada tombol F7. Beralih kepada touchpad, untuk ukurannya adalah 10,5 x 6,2 cm dan juga di touchpad laptop ini tuh sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari untuk menambah tingkat keamanan yang bisa teman-teman setting secara mudah di Windows Hello Fingerprint pada menu Sign In Options. Dan juga touchpad ini juga support Smart Gesture sampai dengan 4 jari. Pada website Asus, VivoBook ini tuh sebenarnya memiliki 2 model touchpad, yaitu yang pertama yang polos dan juga memiliki number pad mirip seperti di model ZenBook yang Pichel pernah review sebelumnya. Namun untuk seri yang Pichel review kali ini tuh mempergunakan touchpad yang polos aja ya. Dari sisi performa, laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Core i7 Ice Lake yang memiliki base frekuensi sebesar 2,3 GHz dengan turbo maksimum sekitar 4,9 GHz. Prosesor ini memiliki 8 inti yang terdiri dari 4 inti fisik dan juga 4 inti virtual dengan TDP hanya sebesar 15 Watt. Untuk tes performanya, yuk kita coba jalankan serangkaian benchmark. Yang pertama yaitu Cinebench R20 dan Asus VivoBook Ultra K413FQ ini berhasil mendapatkan skor sebesar 1140. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya Pichel jalankan rendering test BMW di aplikasi Blender dan hasilnya laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 11 menit 12 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya Pichel coba jalankan PC Mark 10 untuk melihat overall performa dari laptop ini dan hasilnya adalah 7130 untuk Essential, 7452 untuk Productivity, dan 2746 untuk Digital Content Creation. Secara rata laptop ini mendapatkan skor 3774. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk urusan grafis, laptop ini memiliki dual GPU, yaitu yang pertama Intel UHD Graphic, dan kemudian kedua adalah NVIDIA GeForce MX 350 yang memiliki dedicated RAM sebesar 2 GB GDDR5. Laptop ini juga mempergunakan discrete GPU NVIDIA GeForce MX 330 untuk varian prosesor Intel Core i3 dan juga i5 ya. Untuk tes GPU-nya, kita coba jalankan 3D Mark Times Pi, dan hasilnya untuk CPU mendapatkan skor sebesar 3191 dan GPU-nya sebesar 1268, sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 1394. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa ya. Yang pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi Full HD dan juga setting normal, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 67 dengan maksimum 72,3 dan minimum 59,3 FPS. Untuk FIFA 19 dengan resolusi Full HD dan juga setting Ultra, frame rate rata-rata berada di 56,5 dengan maksimum 69,6 dan minimum 4,9 FPS. Untuk PUBG Lite dengan resolusi Full HD dan juga setting Ultra, frame rate rata-rata berada di 44,1 dengan maksimum 52,6 dan juga minimum 32,2 FPS. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi Full HD dan juga setting low, frame rate rata-rata berada di 26,2 dengan maksimum 37,5 dan minimum 17,4 FPS. Untuk Rise of the Tomb Raider dengan resolusi Full HD dan juga setting Very High, frame rate rata-rata berada di 20,9 dengan maksimum 51,9 dan minimum 3,23 FPS. Untuk The Witcher 3 Wild Hunt dengan resolusi Full HD dan juga setting Ultra, frame rate rata-rata berada di 20,4 dengan maksimum 60,9 dan minimum 11,5 FPS. Untuk Pro Evolution Soccer 2019 dengan resolusi Full HD dan juga setting High, frame rate rata-rata berada di 35,8 dengan maksimum 42,9 dan minimum 14,5 FPS. Terakhir, untuk The Sims 4 dengan resolusi Full HD dan juga setting Ultra, frame rate rata-rata berada di 51,8 dengan maksimum 84,8 dan minimum 20,8 FPS. Untuk testing terakhir, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark, dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K 30 FPS dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 14 menit 11 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review.
Ketika melihat spesifikasinya, maka bisa kelihatan ya bahwa laptop ini tuh ditujukan untuk serba bisa. Mau kerja? Bisa, karena ada prosesor Intel Core i7 yang siap membantu. Mau gaming juga bisa, karena sudah ada kartu grafis dedicated dari Nvidia, yaitu Nvidia MX 350. Jadi itu cocok banget ya, terutama buat kita yang anak mahasiswa dengan segala jurusan, mau arsitek, DKV, accounting, atau apapun, bisa terbantu banget dengan adanya discrete grafik ini. Dan di waktu senggang bisa sambil bermain game deh. Untuk audio, suara yang dihasilkan dari laptop ini berasal dari dua buah speaker yang terdapat di sisi kanan dan juga kiri dari bagian bawah laptop. Teknologi speakernya itu adalah Asus Sonic Master Stereo Audio System yang disertifikasi oleh Harman Kardon dan dapat menghasilkan suara maksimal 97 hingga 106,3 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus VivoBook Ultra K413 FQ. Untuk webcam, laptop ini memiliki resolusi foto 0,9 megapiksel dan resolusi video 720p 30 fps. Dan juga ada LED indikator berwarna putih di sebelah kamera yang menandakan apakah webcam ini sedang aktif atau tidak. Kualitasnya ya standar lah untuk live streaming, Zoom, ataupun sekedar Google Meet. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Asus VivoBook Ultra K413 FQ. Ini dia merupakan hasil webcam dari Asus VivoBook K413 FQ. Ini dalam resolusi 720p 30 fps. Ini dalam kondisi yang cukup terang, dia cukup baik dynamic range-nya. Dan kulit juga tidak terlalu kelihatan putih. Jadi overall cukup oke. Nggak tahu suaranya seperti apa, tapi harusnya sih lebih bagus. Oke. Untuk baterai, Asus VivoBook K413 FQ ini tuh memiliki baterai sebesar 42.000 mAh. Dan baterainya ini integrated, sehingga kita harus buka panel bawahnya untuk kita bisa akses baterainya. Kemampuan baterainya untuk gaming tergolong sebentar, karena dengan full load dan juga maximum brightness, dia tuh hanya bisa bertahan sekitar 1 jam 25 menit. Namun, kalau dipergunakan browsing normal ataupun office dengan medium brightness, ini bisa bertahan antara 5 sampai dengan juga 6 jam. Dan untuk charging sendiri dari kosong hingga penuh, membutuhkan waktu 2 jam 10 menit. Selama tidak sambil dipergunakan ya. Untuk kemampuan upgrade hardware buat laptop ini, opsi yang diberikan tuh tergolong sangat terbatas. Di bagian memori, sayangnya RAM-nya ini sudah integrated ya, disolder gitu ke motherboard-nya. Sehingga nggak memungkinkan lagi untuk kita upgrade. Di bagian storage, terdapat 2 slot NVMe, yang dimana salah satunya sudah terisi dengan NVMe 512GB, yang sebenarnya bisa kita upgrade hingga 2TB ataupun lebih, tergantung dengan budget kita. Dan juga masih ada 1 slot NVMe kosong untuk kita bisa tambah akan storage-nya. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Asus VivoBook Ultra K413 FQ ini merupakan laptop buat teman-teman yang membutuhkan pendamping dalam bermain dan juga bekerja yang serba bisa. Speknya cukup banget kok untuk urusan kantor, kuliah, ataupun cuma sekedar browsing-browsing ringan. Terus kalau misalnya mata udah mulai lelah gitu ya dan juga mulai jenuh, laptop ini masih sanggup juga menjalankan game-game kelas berat dengan grafis yang masih enak untuk dilihat. Dengan bobot yang kurang dari 2 kg, ini tuh sangat cocok banget deh untuk teman-teman yang mobilitasnya cukup tinggi. Plus dimensi yang cukup tipis dan juga bobot yang kurang dari 2 kg ini masih nyaman banget untuk dijinjing dengan hanya 1 tangan. Pilihan warna yang disediakan juga cukup oke kok dari Asusnya, dan ini akan bisa mengikuti selera kita masing-masing. Laptop ini dibanderol dengan harga mulai dari 12 jutaan untuk varian Core i7, 10 jutaan untuk varian Core i5, dan juga 8 jutaan untuk yang varian Core i3. Dan dengan spek yang didapatkan ini, itu tuh laptop ini harusnya bisa kita pergunakan 2 hingga 3 tahun ke depan secara maksimal, dan bisa jadi investasi yang bagus nih buat kita. Paling kelemahannya ada di RAM yang nggak bisa di-upgrade dan juga storage-nya yang tidak menyediakan 2,5 inci, sehingga nggak bisa kita pasang harddisk yang secara harga lebih murah, namun menawarkan storage yang lebih besar. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan Asus VivoBook Ultra K413 FQ. Buat kalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di link yang di description, Pichel akan taruh di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian tuh hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka akan video ini, kalian bisa langsung dislike aja videonya. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan juga kalian bisa kunjungi sosial media kita ya, yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.